Perkenalkan, nama saya Veronica Ninyoman Priasti, mahasiswa PPG BITS 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Sekarang saya akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran di kelas 7 dengan topik kemampuanku terbatas. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat-sehat ya? Oke. Kita akan melanjutkan pelajaran agama kita, tetapi terlebih dahulu saya ajak kita semua untuk berdiri, kita menyanyi dulu. Tahu lagu kita tahu lagu itu? Tahu. Satu, dua, tiga. Kawan, mari kita menghormat dengan saudara beda agama. Kawan, mari kita menghormat dengan saudara beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, minta maaf, ada Kristen, haleluya. Ada Hindu, Santi dan Konghucu, semua jadi saudaraku. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang siswa untuk membuka kita dengan doa pembuka. Silakan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami alami saat ini. Sekarang kami akan belajar. Hadirlah dalam terang Roh Kudus-Mu agar kegiatan belajar kami dapat terlaksana dengan baik dan kami dapat memahami materi dengan baik. Berkati kami semua, berkati guru kami yang akan mengajar kami. Semoga semua ini berguna untuk hidup dan masa depan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Aden. Silakan dulu. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau mengecek dulu kehadiran ya. Ya, dua kelas kita hari ini siapa yang tidak hadir? Febrian sakit, Fidel sakit. Oh, iya. Febrian dengan Fidel. Dua orang saja? Ya, oke, berarti yang lainnya hadir ya. Ya, terima kasih. Ya. Kalau sebelumnya, pelajaran sebelumnya itu kalian membahas tentang apa? Ya, tentang kemampuan. Nah, sebenarnya tema besarnya itu adalah kemampuan dan keterbatasanku. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu kemampuan? Ya, kemampuan itu contohnya memiliki bakat. Apalagi? Contoh bakat itu apa? Seperti apa contohnya? Bakat bernyanyi. Ah? Bakat bernyanyi. Bakat bernyanyi. Apalagi? Kemampuan apa lagi? Bakat menari. Apalagi? Apalagi? Bermain alat musik. Kalau dalam pelajaran? Kalau dalam pelajaran ada yang pandai matematika nggak di sini? Ada? 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 Iya. Itu juga termasuk dalam kaitan dengan kemampuan. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang kedua. Yaitu, boleh dibaca? Ini apa? Kemampuanku terbatas. Ya. Kalau sebelum tadi pelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang kemampuan saja ya. Apa kemampuan yang aku miliki? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi. Ya, itu kemampuan. Aku pandai dalam atletik, aku pandai dalam matematika. Itu contohnya. Nah, selain kemampuan
Keterbatasan. Jadi kemampuanku juga ada yang terbatas. Dia pandai bermain musik, aku tidak. Dia pandai menari, aku tidak. Rambutnya bagus sekali, lurus, rambutku tidak. Itu. Kulitnya putih, kulitku hitam. Nah, sekarang coba. Ada berapa orang di gambar pertama? 4. Ya, 4 orang. Apa yang kalian lihat pada gambar pertama? Satu orang boleh menjawab? Angkat tangan. Apa yang kalian perhatikan dari gambar pertama ini? Coba lihat. Atau kurang jelas? Ya, kalau yang ini gambar apa ini? Ya, yuk. Cacat. Ya, cacat fisik. Dia duduk di kursi roda. Terus gambar yang kedua. Ada yang tahu ini gambar yang kedua apa? Ini anak autisme. Ya? Tahu autisme? Tahu? Iya. Oke. Terus gambar yang keempat. Ya? Orang buta. Gambar ketiga. Gambar keempat. Bisu. Ya? Masih kuat, nggak usah takut. Bisu. Ya? Bisu. Nah, sekarang ibu tanya. 4 gambar ini menurut kalian menunjukkan apa? Kekurangan. Kekurangan. Keterbatasan. Kira-kira kalau yang duduk di kursi roda ini, ya, orang yang duduk di kursi roda ini, apa kekurangannya? Tidak bisa jalan. Kemudian kalau diajak lomba lari dengan orang yang normal bisa enggak? Sebenarnya bisa saja, ya, hanya tidak seimbang. Oke, terus yang kedua, ini anak autisme. Ya, menurut kalian dalam kaitannya dengan pergaulan, kira-kira anak autisme ini apa kekurangannya? Pernah lihat anak autisme enggak? Iya, kira-kira dalam pergaulannya, mungkin dalam berbicaranya atau mungkin dalam pergaulannya bagaimana menurut kalian? Sama enggak dengan kalian? Hah? Tidak, ya, tidak sama. Ya, ada yang mungkin tidak jelas bicaranya, ya, ada yang mungkin tidak berani bergaul dengan orang luar, hanya lingkup keluarga saja. Terus gambar yang terakhir, orang buta. Oh ya, orang buta. Gambar yang ketiga, orang buta. Kalau orang buta, apa kendala yang dihadapi? Tidak bisa melihat, maka dia tidak bisa melihat dunia. Berjalan menggunakan tongkat untuk membantu dia menunjukkan arah. Gambar yang keempat, ya, tidak bisa bicara atau bisu. Apa kendala yang dihadapi? Tidak bisa berbicara atau berkomunikasi. Ya, oke. Mari kita lihat selanjutnya. Ini gambar apa? Ya, orang yang sedang marah-marah. Ya, orang yang sedang marah-marah. Kalau orang yang memiliki sifat pemarah, itu termasuk kekurangan enggak? Termasuk keterbatasan enggak? Iya, termasuk keterbatasan. Sekarang, siapa yang pernah ditunjuk ke depan kelas terus malu-malu? Ada nggak yang seperti itu di sini? Ada nggak? Ada. Berarti termasuk
karena kondisinya sudah lemah. Termasuk keterbatasan enggak? Termasuk. Ya. Oke, gambar kelima. Ya, ini gambar kelima. Gambar apa ini? Cacat. Anak kecil ya, tidak punya Tangan. tidak punya tangan, juga tidak punya kaki. Ya, bayangkan, empatikan diri kalian seandainya saya tidak punya tangan. Kira-kira bagaimana aktivitas saya? Sulit ya, sulit, banyak keterbatasan, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ya, karena aktivitas yang sering kita kerjakan itu menggunakan tangan. Kalian bayangkan ya, anak yang tidak memiliki tangan ya. Oke, nah selanjutnya, jadi sudah jelas ya, topik kita hari ini adalah tentang kemampuanku terbatas. Nah, coba satu orang, untuk apa sih kita mau belajar tentang memahami kemampuanku terbatas? Siapa boleh membaca ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dari materi atau topik ini? Boleh? Satu orang membaca tujuan pembelajaran. Siapa boleh membacanya? Cika. Kasih kuat. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu memahami kemampuan dan keterbatasannya sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Oke. Terus? 2. Siswa juga diharapkan mampu menunjukkan sikap cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri dan sesama, ilmu pengetahuan, lingkungan serta bangsa dan negara. Iya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai ya dalam materi atau topik pembahasan kali ini tentang kemampuanku terbatas ya. Ibu ulangi, yang pertama itu kalian diharapkan itu mampu memahami, memiliki kemampuan tentang atau memiliki kemampuan memahami kemampuan dan keterbatasan sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan ya. Tetapi yang menjadi poin utama adalah mengatasi keterbatasan. Dan selanjutnya siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri dan sesama, ilmu pengetahuan, lingkungan serta bangsa dan negara. Jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kita pada pembelajaran kali ini. Maka mari kita lihat selanjutnya. Untuk melihat apakah kalian di awal ini memahami sejauh mana kemampuanku atau keterbatasanku, maka ibu akan memberikan soal untuk mengisi ini lembar kerja ini. Kalian akan menilai diri kalian ya, kalian akan menilai diri kalian dalam kotak ini, dalam kolom ini ya. Sudah ada bagian-bagian yang perlu kalian centang. Kira-kira kalau yang bagian pertama ini ada dalam diri saya kekurangannya, maka saya akan mencentangnya pada kolom setuju. Tapi kalau tidak ada, maka saya akan mencentangnya di kolom tidak setuju ya.
beri tanda centang ya. Beri tanda centang pada kolom setuju, dan bila dianggap bukan keterbatasan, beri tanda centang pada kolom tidak setuju ya. Lalu berikan alasannya. Ya, coba ya dikerjakan. Misalnya nomor 1, badanku pendek. Lihat diri kalian. Ini menilai diri dulu ya, menilai dirinya kalian dulu. Badanku pendek kan? Itu aku merasa itu sebagai keterbatasan tuh enggak? Kalau tidak, maka tulis di kolom tidak setuju. Tapi kalau kalian merasa bahwa badanku pendek itu sebagai keterbatasan, maka kalian boleh centang di kolom setuju. Ya. Terus yang kedua, badanku gemuk. Bagi saya badanku gemuk oke-oke saja, jadi tidak termasuk keterbatasan. Tapi ada yang menganggap badanku gemuk itu keterbatasanku, maka tulis di kolom setuju. Oke, silakan. Silakan dipilih-pilih yang mana kira-kira yang menjadi keterbatasan kalian. Ibu kasih waktu 5 menit ya, kan hanya mengisi centang saja kok. Hanya dicentang-centang sesuai dengan gambar diri kalian. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Alasannya tidak diisi. Boleh diisi ya, alasannya diisi. Bilang misalnya contoh, saya merasa kalau badan pendek itu menjadi suatu keterbatasan karena tiap kali melihat teman yang tinggi itu saya merasa badanku tidak ideal gitu. Atau saya merasa badanku gemuk itu kekurangan karena apa? Setiap pilih baju susah. Itu contohnya. Ya, jadi kalian cari alasan yang lain apa misalnya gitu. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Pilih 2 di antara 20 itu sebagai yang paling menonjol sekali sebagai keterbatasan kalian. Tulis alasannya itu 2 saja. Iya, 2 saja ya. Dari kekurangan pribadi ini, Ibu akan menyuruh kalian untuk mengelompokkan. Iya, mengelompokkan satu kelompok, satu saja ya, diskusikan ya, ini ya. Satu kelompok. Jadi lembar yang isinya 20 ya, 20 karakter, 20 item itu nanti kalian akan kelompokkan yang mana yang masuk dalam keterbatasan fisik, yang mana yang masuk dalam keterbatasan psikis, dan yang mana yang termasuk dalam keterbatasan genetik. Jadi didiskusikan. Siapa yang boleh pegang ini? Ketua kelompok. Ya, silakan. Ya, jadi ini kan jumlahnya 20. Ya, 20 jumlahnya, maka kamu akan dikelompokkan dari 20 ini ke bagian-bagian mana yang termasuk keterbatasan fisik, mana yang termasuk keterbatasan psikis, dan mana yang genetis. Jadi dari 20 itu kamu pilih-pilih. Paham? Tulis di situ ya. Misalnya kan di keterbatasan fisik, coba lihat nomor 1. Lihat nomor 1. Badanku pendek. Berarti kalau menyangkut badan dia masuk di mana? Fisik. Maka ditulis di situ, oh berarti badanku pendek ini masuk di bagian fisik, badanku pendek. Oke? Kelompok sini mengerti? Kelompok sini mengerti? Boleh. Nah, ini tuh diskusikan bersama-sama. Kalian mengelompokkan ini yang 20 ini. Kira-kira mana yang termasuk fisik, mana yang termasuk psikis, mana yang termasuk genetis atau turunan. Jadi dari 20 itu kalian pisah-pisahkan ya. Oh, ini termasuk keterbatasan fisik. Oh, yang ini termasuk keterbatasan psikis. Didiskusikan, ya. Nanti sebentar setelah selesai kita akan membacakan hasilnya satu-satu kelompok. Yang kedua, diskusinya di tugas yang kedua itu Ibu meminta, tadi kan ada yang mengatakan badannya pendek, ada yang mengatakan kulitnya hitam, ada yang mengatakan seperti Vio keterbatasannya tadi kurang teliti. Nah, sekarang
mempengaruhi si psikis karena membawa dampak pada perasaan. Ya, ketika memiliki orang tua miskin, banyak hal yang aku alami jadinya. Aku dijauhi teman, aku dibully teman, dan itu mempengaruhiku dalam pergaulanku sehingga aku menjadi minder, dan itu mempengaruhi si psikis. Oke, terima kasih Alden. Nah, sekarang semua bawa kitab suci. Coba dibuka kitab sucinya. Cari Yeremia. Atau boleh dibaca langsung supaya tidak susah. Dapat Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dio, coba dibaca langsung. Ayo, mari kita mendengarkan kelompoknya Alden. Kira-kira mana jawabannya? Mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah kekerasan atau kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia dan Lewi? Lewi memiliki keterbatasan yaitu mengutuk kaya orang yang dosa. Yeremia memiliki keterbatasan yaitu tidak pandai berbicara. Iya. Terus yang kedua. Bagaimana sikap Allah terhadap mereka? Allah merangkul mereka, tidak mempedulikan apa kekurangan mereka, tapi justru memperbaikinya. Iya. Terus yang ketiga. Pesan apa yang bisa kalian petik dari kisah kedua tokoh di atas? Pesannya adalah janganlah takut kepada mereka yang mengejek engkau, sebab Tuhan menyertai engkau untuk menolongmu. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Alden. Ya. Kalian boleh membuat sebuah foto. Kalian boleh membuat sebuah puisi. Kalian boleh membuat doa syukur, ya. Itu ungkapan tekad untuk tidak gampang menyerah menghadapi tantangan atau keterbatasan yang ada dalam diri kalian masing-masing. Ya, boleh pilih salah satunya. Bu, saya mau membuat moto, silakan. Bu, saya lebih suka buat puisi, silakan. Buat. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik, tapi dari semangat yang tak terkalahkan. Iya. Ada lagi? Pio? Iya. Coba Pio baca. Jangan buktikanmu, biarkan mereka menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Iya. Masih ada? Ya. Terima kasih yang sudah membuat moto. Kita beri aplaus dulu. Iya. Ya. Kalau doa dengan puisi agak panjang ya. Kalau moto kan hanya berapa kalimat. Mengembangkan diri. Ya. Meskipun banyak keterbatasan, kita tetap berusaha untuk mengembangkan diri. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Iya, berarti sudah paham. Sudah paham? Ya.